Oke, selamat malam, puji Tuhan semuanya, di mana kita dapat berkumpul kembali di Selasa malam hari ini di penghujung dari bulan Mei, tanggal 31 Mei. Puji Tuhan di mana kita bisa kembali berkumpul, dan yang pasti bukan karena kebiasaan kami, bukan karena kebiasaan masing-masing kita, namun karena Tuhan sendiri yang memberikan waktunya untuk kita semua. Untuk itu kita akan memulai dengan berdoa bersama, kita mengundang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur, kami mengucap syukur ya Bapa, karena itu baik memberikan kami kesempatan untuk kami juga dapat berkumpul pada malam hari ini, dan kami sudah dapat kembali bertemu setelah 1 minggu kami lewati. Itu juga adalah pemberian Tuhan untuk kami, dan Bapa, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami, berikanlah kami konsentrasi, berikanlah lewat telinga yang Tuhan berikan untuk kami dapat mendengar, dan iman timbul dari pendengaran. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh berkati Irene dan juga Natalia, segala materi yang sudah dipersiapkan, biarlah kiranya dapat disampaikan juga seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat disampaikan secara jelas, sehingga Roh Kudus-Mu sajalah yang boleh menguasai hati, pikiran, serta lidah daripada Irene dan juga Natalia. Ya Bapak yang baik, berikanlah kami juga jaringan internet kami yang dalam penjagaan Tuhan. Walaupun di awal tadi sempat ada gangguan-gangguan, namun kami mengucap syukur kami bisa dapat memulainya bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengirimkan orang-orang yang kami sudah doakan, yang kami undang, kiranya mereka juga dapat segera bergabung bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan ya, kita bisa kembali, dan segera mungkin kepada Irene ya. Do we have any homework, Irene? Yes, the homework was, opening our heart to Jesus so we can have an intimate relationship. And I wanted to hear any experiences that any of you had this past week in regards to having that intimate friendship with Jesus. Does anybody want to share? Sorry, Amir, I can't hear you. Are you on mute? Oh, yeah, she's on mute. Natalia? Hello? Hi, oh, okay. Irene. Oh, Yeah. okay. I'm like, how come no one's responding? Can anybody hear me? Yes, we can hear you, Irene. Okay, thanks. So did you want to translate, Natalia? Should you translate? Oh ya, sorry. Untuk terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, dan selamat malam untuk saudara-saudari yang sudah join. Dan sehubungan dengan PR kita minggu lalu, di mana tugas dari Irene adalah apakah kita sudah membuka hati kita untuk Yesus selama seminggu yang telah lalu. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian, kami persilahkan. Tante Cory, I think udah open mic ya. Jadi PR kita kemarin adalah remember scriptures, observation, application, dan prayer. Dari minggu lalu nih Tante Cory kayaknya mic-nya bermasalah ini. I think malah left. Okay. Yeah, that's a good start. Is there any one of you that had a really eye-opening, good Bible study last week that you want to share with us?
No? Okay. Well, it seems like if no one is ready to share yet, Miranda, can we go ahead and start, because it's already like 8:50 and I don't want to keep all of you, the one that is still, the one who are in Indonesia, to be too long and, too late at night. Yeah? Okay. Well, thank you so much, everyone, for joining. And I just want to let you know that I appreciate each one of you, and that by God's grace, we all can receive blessings by studying God's Word tonight. Selamat malam semuanya. Saya mengucap syukur atas partisipasi dari Anda semua pada malam hari ini. Dan saya juga bersyukur bahwa malam hari ini kita bisa belajar kembali. And I believe that this is such an important subject to each one of us. Dan saya percaya topik malam hari ini merupakan topik yang penting untuk setiap kita. Even though it seems like it's so basic and so elementary. Walaupun terkesan topik yang akan kita bahas ini sangatlah mendasar dan terkesan seperti bahan yang seperti anak sekolah SD. But yet, if we truly understand the importance of a real intimate relationship with Jesus, we see that this is one of the most important topic that we need to not only study but experience in our life. Dengan topik di mana bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Yesus merupakan topik yang amat sangat penting supaya kita semua bisa memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Yesus. So, intimacy with Jesus is the theme we have been studying for the last 3 weeks. Well, this is our 3rd week. Intimacy, yaitu persahabatan yang intim dengan Yesus, adalah tema kita selama 3 minggu ini. And this is going to be our last session in regards to this theme. Dan pada malam hari ini merupakan sesi kita yang ketiga atau yang terakhir sehubungan dengan tema ini. And because I do have some traveling that I need to do in June, we will not have any sessions for the month of June. Karena pada bulan Juni saya harus melakukan perjalanan, jadi untuk pendalaman Alkitab selama bulan Juni akan ditiadakan. So I'm glad that at least I can have this moment with you where we can share God's Word together and study it together. Tetapi saya sangat bersyukur karena malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk agar kita bisa belajar untuk mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama. Let us pray one more time. Mari kita berdoa sekali lagi. Father in heaven, we need your help to empower us with the Holy Spirit. Bapa yang di surga, kami memerlukan kuasa Roh Kudus Tuhan agar boleh menguatkan dan membuka pikiran kami. Touch us, dear Lord, so that we may be able to see how much you want to have a relationship with us. Tolong sentuhlah hati setiap kami ya Bapa, agar kami bisa melihat betapa rindunya Engkau agar kami selalu berhubungan dekat denganmu. Please touch my lips and Natalia's lips so that only your words are spoken. Tolong urapilah bibir Irene dan juga hamba-Mu agar setiap perkataan yang keluar dari kami hanya melalui Tuhan saja. And help us, Lord, to receive your blessing this evening. Dan bantulah kami ya Bapa agar kami boleh menerima berkat-Mu pada malam hari ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So I want to ask you a question, and I do want an answer, a feedback. Who appreciate food more? Someone who is in a party with a buffet of food. Saya ingin ada interaksi di antara kita dan saya akan bertanya pada Anda semua dan saya mengharapkan pertanyaan saya bisa dijawab oleh Anda semua. Siapakah yang lebih menghargai makanan? Bisa dibayangkan jika Anda berada di dalam suatu pesta di mana ada meja prasmanan di tengahnya dan ada begitu banyak makanan. In fact, if you've ever been on a cruise
every single meal is a full buffet of various type of food. Bisa dibayangkan juga jika Anda berada di dalam suatu kapal pesiar, di mana setiap pada waktu makan selalu tersedia begitu banyak makanan yang bermacam-macam di meja prasmanan. Who appreciates food more? Someone who is in a cruise ship where every single meal is an abundance of food? Siapakah yang lebih menghargai makanan? Apakah orang-orang yang berada di dalam kapal pesiar di mana ada begitu banyak makanan melimpah yang disajikan di meja prasmanan? Or a small child who lives in a very poor part of the world where food is so scarce? Atau seorang anak kecil yang tinggal di suatu tempat terpencil dari dunia ini yang makanan itu merupakan suatu barang yang langka bagi mereka. Who appreciates food more? Siapakah yang akan lebih menghargai makanan? Mohon dijawab, silakan. A small child. Yes. Who appreciates water more? If you live on an island that has an abundance of waterfall, siapakah yang lebih memerlukan air? Misalkan Anda tinggal di suatu pulau yang melimpah sumber daya airnya, di mana begitu banyak air terjun. And that's how it is in Hawaii. There are plenty of waterfalls. Sama seperti halnya di Hawaii, di sana banyak sekali air terjun. Or if you are actually traveling through the Sahara Desert. Atau ketika Anda melakukan perjalanan melalui gurun Sahara. Who appreciates water more? Yes. Those who are traveling to Sahara Desert. Who appreciates friendship more? Siapakah yang lebih menghargai persahabatan? Someone who is popular and constantly meeting new people and new friends and easily making new friends? Seseorang yang populer dan terkenal yang selalu bertemu dengan banyak orang dan teman-teman baru. Because usually extroverts are so easy to make friends. Karena orang dengan tipe ekstrovert itu sangat mudah untuk berteman. Or is it a lonely old lady that lives in a nursing home? Atau seorang wanita tua yang tinggal di panti jompo. Who are just waiting for someone to come and visit her. Seorang wanita tua yang menunggu agar ada seseorang yang datang untuk mengunjunginya. The old lady. Yes. So sometimes we realize that when we have something in abundance, we don't really value it very much. Terkadang ketika kita sedang memiliki sesuatu yang melimpah, seringkali kita tidak menghargainya. For example, before we have it, we want it, we yearn for it, we crave for it. Contohnya, sebelum kita memilikinya, kita itu memiliki keinginan yang sangat besar untuk bisa memilikinya. But then once we have it, it seems like the craving, the desire drops down tremendously. Tetapi ketika kita sudah memilikinya, keinginan itu tiba-tiba langsung menurun. And we don't appreciate it until somehow we have lost it. Dan seringkali kita tidak menghargainya sampai tanpa kita sadari kita kehilangan akan hal tersebut. Let me just give you just a small example. Saya akan berikan contoh kecil. For example, maybe you were suffering from COVID, let's just say. Misalkan saja Anda pernah saat ini sedang terkena penyakit COVID. And I know with COVID, with some people, there is that symptoms of
having a hard time breathing. Dan saya tahu bahwa gejala orang yang terkena COVID itu seringkali ada kesulitan untuk bernapas. So we actually yearn for that time where, you know what, we don't even have to think to breathe because it just comes naturally and easily. Dan pastinya ketika sakit itu kita pasti merindukan ketika kita bisa bernafas dengan mudahnya. But yet, after we are healed from COVID or other illnesses, we take our health for granted. Tetapi ketika kita sudah sembuh dari penyakit COVID atau mungkin penyakit lainnya, terkadang kita tidak menghargai kesehatan yang sudah kita miliki. Therefore, we don't take a special precaution in taking care of our body. Sehingga membuat kita tidak lagi berhati-hati untuk menjaga kesehatan tubuh kita. We forget all of those sufferings that we have done, that we experienced. Kita telah melupakan semua pengalaman-pengalaman sakit yang pernah kita lalui sebelumnya. And then we don't appreciate our health until we lose it again with another illness. Dan kita tidak akan pernah menghargai kesehatan yang pernah kita miliki sampai kita kehilangan kesehatan itu lagi. So the question I have for each one of us is, do I value a friendship with Jesus? Dan pertanyaan saya bagi kita semua adalah, apakah saya menghargai persahabatan dengan Yesus? Are we those who are in plentiful of food, so because we're not going hungry, we don't really feel the need of coming to Jesus? Bisa dibayangkan apabila kita ini memiliki makanan yang berlimpah dan kita seakan-akan tidak pernah merasa lapar dan merindukan untuk datang kepada Yesus. Or maybe we are surrounded with so much loved ones, friends and family who we connect with. So therefore, a friendship with Jesus is not something that we really need at this moment. Atau bahkan kita ini memiliki banyak orang yang kita kasihi, teman dan sahabat, sehingga kita tidak merasa perlu untuk berhubungan dekat dengannya. But the reality is, in Revelation chapter 3, the condition of most people at this moment in world history is lukewarm or mediocre. Tetapi seperti disebutkan di dalam Wahyu pasal 3, bahwa kondisi dunia pada saat ini, terutama orang-orangnya, berada dalam kondisi suam-suam kuku. We are not great, but we're not terrible either. Kita memang bukan orang hebat, tapi kita juga bukan orang yang mengerikan. In fact, we're just comfortable the way we are. Di mana kita cukup nyaman dengan diri kita apa adanya. And this is what Jesus said about us in Revelation 3 verse 15. Inilah yang ditulis oleh Yesus tentang kita di dalam Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. So in other words, we are not hot for Jesus. Dengan kata lain, kita tuh tidak cukup panas bagi Yesus. Because if we are hot for Jesus, we would have so much stories and so much testimony that we just want to share and can't wait to share. Karena kalau kita cukup panas dengan Yesus, maka kita akan memiliki banyak cerita dan kesaksian yang akan kita bagikan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Just a couple of days ago, I met one of my students. Seperti beberapa minggu lalu, saya bertemu dengan beberapa murid saya. And I haven't seen him for the last year. Saya belum bertemu dengan murid saya ini sejak tahun lalu. Because he has moved to California. Karena murid saya ini harus pindah ke California. And so since I haven't seen him for a whole year, I was just so eager to know how his experience has been ever since he graduated from Wildwood with a medical missionary certificate. Dan karena sudah setahun lamanya saya tidak berjumpa dengan dia, saya rasanya ingin sekali berjumpa dan bertanya tentang apa yang telah terjadi dengan dirinya selama setahun, terutama setelah dia lulus dari
kuliahnya dan mendapat sertifikasi untuk misionari kesehatan. And so I asked him, Ruslan, how's your experience been? Dan saya bertanya, bagaimana pengalamanmu selama ini? Oh, Miss Irene, let me tell you my personal experience walking with Jesus. Dan dia berkata, Miss, saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya berjalan bersama dengan Yesus. I decided to go to Hawaii to just do some fasting and meditation and just spending time with Jesus. Jadi teman saya ini pergi ke Hawaii dan dia memutuskan untuk berpuasa dan bermeditasi dan untuk berjalan bersama dengan Yesus. He said, I just took my Bible with me. I didn't even take my phone. I just took my ID and just a little bit amount of cash. Jadi dia hanya membawa Alkitabnya saja, bahkan dia meninggalkan handphonenya dan membawa kartu identitas serta sedikit uang. And I said, Jesus, I want to experience with you, and I don't want to be directed by anyone else or anything else, but just listening to your voice so that you will direct me where to go, where to sleep, and where to stay. Jadi dia berkata bahwa Yesus, saya ingin memiliki pengalaman hanya bersama dengan Engkau, sehingga tidak ada orang lain yang akan mengarahkan saya, karena saya rindu untuk mendengarkan suaramu, karena hanya suaramu lah yang akan mengarahkan kemana saya harus pergi, kemana saya harus tidur, dan kemana saya harus tinggal. He, without any kind of pre-planning, spent 10 days with fasting from all food and just drinking water and spending time with the Lord. Dan dia pergi selama 10 hari dengan hanya berpuasa dan hanya minum air dan hanya berdoa bersama dengan Tuhan. And he thought that during those 10 days, he was just going to be alone in the wilderness of nature with just him and God. Di mana dia tanpa rencana dan dia berpikir bahwa dia akan berada di alam bersama-sama dengan Tuhan. But he says, Miss Irene, every single day, the Lord actually allowed me to reach out to somebody, and it was such a wonderful experience. Dan dia berkata kepada saya, Miss Irene, ternyata Tuhan itu membawa saya untuk menjangkau beberapa orang supaya saya bisa bersama-sama dengan mereka. He says there were many nights where we would be studying the Bible together until 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. Di mana saya bisa membagikan pendalaman Alkitab bersama dengan mereka, bahkan kita mempelajari Alkitab sampai jam 1 pagi. And he says, because of this intimate Bible study that I have with these persons, they have transformed their life by wanting to make drastic changes. Karena saya bisa memiliki pembelajaran Alkitab yang sangat intim, sehingga mereka melakukan perubahan dalam hidupnya. Bahkan mereka ingin melakukan perubahan yang lebih drastis lagi karena pembelajaran yang lebih intim ini. So because of his experience, he was so hot in Jesus that he just couldn't wait to tell me all the stories of his experiences. Karena pengalamannya inilah yang membuat dia itu sangat panas untuk Yesus, sehingga dia ingin menceritakan begitu banyak halnya pada saya. And Jesus says, you are not cold either. Dan Yesus juga berkata, engkau juga tidak dingin. Because if you were cold, you would not be attending this Bible study right now. Karena kalau Anda dingin, Anda tidak hadir di tengah-tengah Bible study ini. Because you don't care about spiritual things when you're a cold person. Karena Anda tidak akan peduli dengan hal spiritual jika Anda adalah seseorang yang dingin. But the problem that we are is that described in Revelation 3 verse 17. Tetapi permasalahan yang kita miliki disebutkan di dalam Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin
buta, dan telanjang. The problem is we think we are okay, Permasalahannya adalah kita berpikir bahwa kita baik-baik saja, or perhaps we're just pretending that we are okay. atau sebenarnya kita hanya berpura-pura bahwa kita ini baik-baik saja. Jesus says your problem is you don't even realize that you are in need. Permasalahannya adalah seperti yang dikatakan Yesus bahwa Anda tidak menyadari bahwa Anda ini memiliki kebutuhan. So just like the 3 scenarios that I just shared earlier, Seperti di 3 skenario yang telah saya sebutkan di awal, because we think we are rich, karena kita berpikir kita ini kaya, all of our needs are met, such as food and water. semua kebutuhan kita dipenuhi seperti makanan dan juga air minum. And probably we're surrounded by friends and family. Dan mungkin kita juga dikelilingi oleh teman-teman dan juga keluarga. So therefore, we're comfortable. Dan di mana membuat kita merasa nyaman. But the problem is with lukewarmness, Permasalahannya dengan suam kuku, we are so comfortable where we are. kita sangat nyaman dengan diri kita. Francis Chan put it this way. Seseorang bernama Francis Chan mengatakan hal ini. Lukewarm people don't really want to be saved from their sin. Orang-orang yang suam kuku tidak benar-benar ingin diselamatkan dari dosa mereka. Because in reality, we are comfortable in our sin. Karena dalam kenyataannya kita sudah merasa nyaman dengan dosa kita. Because remember, we're not so great, but we're not terrible either. Ya, ingatlah bahwa kita ini memang tidak hebat, tapi kita juga tidak parah-parah amat. Is it true that we only want to be saved from the penalty of sin? Apakah benar jika kita ini hanya ingin diselamatkan dari hukuman atas dosa-dosa kita? None of us want to die the eternal death. Tidak ada dari kita yang mau mati dalam mati yang kekal itu. But if we're honest to ourselves, are we even serious in wanting to be saved from our sin? Tapi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita memang benar mau terbebas dari dosa-dosa kita? This is what Jesus says to us. Inilah yang dikatakan Yesus untuk kita. And I'm going to read it based on the Amplified Version, which is in Revelation 3, verse 19. With the Amplified Version, it gives it in more detail of what the word actually means. Dan untuk Wahyu 3 ayat 19 ini, Irene akan membagikan dari versi Amplified, karena versi ini lebih detail dengan apa yang dimaksud dengan kata-kata firman ini. So Jesus says, those whom I dearly and tenderly love, Yesus berkata, mereka yang saya sayangi dengan kasih dan kelembutan, I rebuke and discipline, aku menegur dan mendisiplinkan, showing them their faults and instructing them. menunjukkan kesalahan mereka dan menginstruksikan mereka. See, when Jesus rebukes us, it's not because he wants to condemn us and leave us feeling shameful and guilty. Ketika Yesus menegur kita, Yesus bukan ingin menghukum kita agar kita merasa malu dan bersalah. But his only reason is to actually make us aware of our condition so that we do not want to be in the same situation any longer. Karena tujuan Yesus adalah agar membuat kita menyadari dengan kondisi kita, agar kita berubah dari yang tadinya salah menjadi benar. So it continues, so be enthusiastic and repent. Dan jadilah antusias dan bertobat. Change your inner self, Perubahan diri Anda yang terdalam, your old way of thinking, cara lama Anda berpikir, your sinful behavior, perilaku berdosa yang Anda miliki, and seek God's will.
dan carilah kehendak Tuhan. This is what Jesus desired for each one of us to experience. Inilah keinginan dan kerinduan Yesus agar kita semua bisa rasakan. But sometimes we don't know what we need until it's gone. Terkadang kita tidak mengetahui apa yang kita butuhkan sampai pada waktunya itu akan hilang. Sometimes it takes a circumstances in our life where we realize that our life is really empty. Terkadang karena situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, kita baru menyadari bahwa sebenarnya kehidupan kita ini kosong. For example, the Samaritan woman on John chapter 4. Sebagai contoh, wanita Samaria yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 4. You know the story very well. Anda tahu cerita ini dengan baik. And let us open our Bible to John chapter 4. And Natalia, can you please help us read verse 3, 4, and 5. Oh, okay, I'm sorry, verse 3 until 6. 3 until 6. Oke. Yuk, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 4, ayat ketiga sampai ke-6. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. And then in verse 7, it says, a woman of Samaria came to draw water. Dan di ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. And she came just like what Natalia read on the 6th hour, or another word, in the middle of the day during the hottest part of the day. Dan seperti yang disebutkan di Alkitab bahwa wanita ini datang pada waktu siang hari, pada waktu panas-panasnya, yaitu pukul 12. Why did she came a time where it was the hottest? Mengapa wanita ini datang pada waktu siang hari, pada paling panasnya? Because she wants to avoid seeing people. Karena dia ingin menghindari bertemu dengan banyak orang. Because you see, she is a woman that is misunderstood by society. Karena wanita ini adalah wanita yang disalahartikan oleh lingkungannya. She is the point of gossip for everyone in town. Wanita ini adalah wanita yang selalu menjadi pusat gosip di kotanya. The reason is because she has a bad reputation of being a woman that just goes from one man to another man to another man. Karena wanita ini memiliki reputasi yang buruk karena dia selalu berpindah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain dan seterusnya. And because of her bad reputation, no one wants to be around her or even seen talking to her. Karena reputasinya yang buruk itu, tidak ada seorang pun yang mau berada di sekitar wanita ini atau bahkan berada di dekatnya. Therefore, she is alienated by the rest of the people in town. Oleh karena itu wanita ini terasing dari banyak orang di kotanya. Which makes her a loner. Sehingga membuat dia menjadi seorang penyendiri. No one wants to befriend her. Tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. No one is there for her to comfort her. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan penghiburan kepada dirinya. She felt that no one cares about her. Dan dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang peduli kepada dirinya. But yet in Revelation 3 verse 20,
Dan di dalam Wahyu 3 ayat 20, Jesus says, "Behold, I stand at the door and knock." Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. And if anyone hears my voice," Jikalau ada orang yang mendengar suaraku," see, it takes certain amount of concentration to be able to hear Jesus's voice. diperlukan konsentrasi yang amat mendalam untuk agar kita bisa mendengar suara Yesus. Because last week we saw that Elijah was able to hear God's voice through a still small voice. Minggu lalu kita belajar bahwa Elia tetap bisa mendengar suara Yesus walaupun suara itu kecil. Because there was no one else around her, Karena tidak ada seorang pun di sekitar wanita ini, no one is clamoring for her attention or wanting to be her friend. karena tidak ada orang yang berusaha mendapatkan perhatiannya atau yang mau berteman dengan wanita ini, It was so much easier for her to hear Jesus's voice. jadi lebih mudah bagi wanita ini untuk mendengarkan suara Yesus. Sometimes it takes a loneliness in our life in order for us to be ready to hear Jesus's voice. Terkadang memang dibutuhkan kesendirian di dalam hidup kita agar kita bisa mendengarkan suara Yesus. Because when there are so many other noises around and distraction, we don't really hear Jesus's voice. Karena kalau begitu banyak suara-suara dan gangguan di sekitar kita, maka kita tidak mampu untuk mendengar suara Yesus. So as the woman came to draw water, Dan ketika wanita ini menimba air, Jesus said to her, "Give me a drink." Yesus berkata kepada wanita ini, "Berilah aku minum." Another word, what Jesus is saying to her directly is, "I need you." Dengan kata lain, Yesus berkata kepada wanita ini, "Aku membutuhkanmu." And the reason why Jesus need her, Dan alasan mengapa Yesus membutuhkan wanita ini, Natalia, can you go ahead and read verse 8, please? sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. There was no one else around. Karena tidak ada orang lain. It was only her that can provide Jesus's need. Karena hanya ada wanita ini yang bisa memenuhi kebutuhan Yesus. But if you really look at the story, Tetapi kalau Anda benar-benar melihat pada cerita ini, who is really Jesus? siapakah sebenarnya Yesus? The commander of heaven. Dia adalah kepala pemilik surga. He could have asked any of his angels to help him to get water, Dia bisa menyuruh salah satu malaikatnya untuk memberikan air kepada Yesus, but he didn't. tetapi Yesus tidak melakukannya. He waited for this lonely, unwanted, alienated woman to come to him. Tetapi Yesus malah menunggu wanita yang kesepian, wanita yang tidak diinginkan, dan wanita yang terasing ini untuk datang kepadanya. To tell her, "I need you to give me a drink." Untuk berkata kepada wanita ini bahwa aku membutuhkanmu untuk memberikanku minum. See, let me tell you, there is a difference between need and want. Ada perbedaan antara ketika kita butuh dengan ingin. For example, as a mom, I remember when the boys were just born, they needed me. Saya ingat ketika anak-anak saya masih baru lahir, mereka membutuhkan saya sebagai ibu karena mereka memerlukan saya. Because I am their source of food.
Karena saya adalah sumber makanan bagi anak-anak saya. Because I nurse them, so they need my milk in order for them to be able to have nutrition. Karena saya merawat mereka, mereka memerlukan ASI dari saya agar mereka mendapat makanan yang bergizi. But now that the boys are already young adults, Dan ketika anak-anak saya sudah menjadi dewasa muda, they no longer need me the way they used to need me before. mereka tidak lagi memerlukan saya seperti pada waktu mereka masih kecil. So now it's like if they are connecting with me, it's not because they need me, but because they want me. Jadi kalau mereka berhubungan dengan saya, mereka bukan lagi memerlukan saya, tapi mereka menginginkan saya. See, if we are needed, it's because there is no other alternative. Kalau kita memerlukan, artinya kita tidak memiliki alternatif yang lain. But if we are wanted, it's because there are other choices, but yet we choose to want this. Kalau kita menginginkan, jadi sebenarnya tuh ada pilihan lain, tetapi kita tetap memilih untuk menginginkan hal ini. So what Jesus is saying to this lady is not that he wants her, but he needs her because there's no one else who can help him the way she can help him at that moment. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya menginginkan wanita ini, tetapi dia memerlukan wanita ini karena tidak ada lagi orang lain di sekitarnya. And this surprised the woman. Dan ini mengejutkan wanita ini. Because in John 4 verse 9, Natalia, please go ahead and read that. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. So in another word, the woman was surprised and asking Jesus, why do you need me? Dan dengan kata lain, wanita ini berkata, kenapa engkau memerlukan saya? If you only knew who I really am. Apakah kamu tahu siapakah diri saya yang sebenarnya? Everyone alienates me because they feel that they don't want me or especially need me. Semua orang mengasingkan saya seakan-akan mereka tidak memerlukan saya. So it was such a shocking surprise for a Jew, which is a man who seems to be a very good and full of integrity man, to even tell her that she is needed. Suatu hal yang amat sangat mengejutkan karena ada seorang pria Yahudi yang sangat berintegriti yang memerlukan sesuatu dari orang Samaria. And then in John 4 verse 10, Jesus said, dan jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. The problem is, we don't even realize the gift of God that we truly need. Dan kenyataannya kita tidak menyadari bahwa kita ini tidak menghargai keberadaan Tuhan sebagai Tuhan yang kita perlukan. That's why we don't think that having a intimacy with Jesus is important. Sehingga kita tidak berpikir bahwa hubungan persahabatan yang dekat dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting. In fact, we look at it as a boring Bible study or a boring topic because it's so elementary. Bahkan kita berpikir pembelajaran Alkitab ini sangat membosankan dan merupakan suatu hal yang amat mendasar. This is so easy. Why do we even have to talk about it? Ini adalah hal yang sangat mudah, mengapa kita harus membicarakannya. But Jesus says, you actually need me, but you don't even realize it. Tetapi Yesus berkata, kamu sebenarnya memerlukan saya, tapi hanya saja engkau tidak menyadarinya.
If you only knew who it is that is asking you for water, you would want water from me. Kalau Anda menyadari siapa yang meminta air kepadamu, pastinya engkau memerlukan air dari saya. We don't see the value of what that living water can do to us. Kita tidak menghargai apa yang bisa diperbuat oleh air hidup itu di dalam kehidupan kita. And let's go ahead and continue with Natalia reading verse 13 and 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. If we truly understand the value of friendship with Jesus, kalau kita benar-benar menghargai persahabatan dengan Yesus, if we crave and thirst for this friendimacy with Jesus, kalau kita lapar dan haus untuk persahabatan yang intim dengan Yesus, which is an experience of a meaningful, heartfelt friendship, yaitu persahabatan yang tulus dan penuh dengan arti, where it is a relationship not just based on just head knowledge, persahabatan yang bukan hanya untuk kepandaian di kepala kita saja, but it is a relationship that can be experienced so intimately, merupakan suatu persahabatan yang amatlah sangat erat. If we truly understand the value of it, we would want it more than anything in the world. Kalau kita benar-benar bisa menghargainya, kita akan sangat menginginkannya jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. But our problem is we are satisfied with the things that does not really satisfy us. Tetapi kita itu dipuaskan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat memuaskan kita. Because Jesus says whoever drinks this water at this well will be thirsty again. Karena Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. I mean, yes, it's good to have friends and family around us. I'm not saying that it's bad. Memang baik kalau kita memiliki teman dan keluarga di sekitar kita, dan itu bukan hal yang buruk. But unfortunately, because we are all sinners, we have the tendency to disappoint other people. Tetapi karena kita ini adalah manusia berdosa, kita memiliki kecenderungan untuk mengecewakan orang lain. But Jesus saying is, I want to give you something that will not leave you disappointed. Dan Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Just the other day, I was attending a memorial service of an ex-wife of one of a pastor in Wildwood. Beberapa minggu lalu saya menghadiri kebaktian pemakaman untuk seorang istri pendeta. And what is so sad is that they have 3 children together. Sesuatu yang menyedihkan dari sini adalah mereka memiliki 3 orang anak. And none of the children attended the funeral service or the memorial service. Dan tidak ada seorang anak pun dari mereka yang hadir di kebaktian pemakaman maupun pelepasan jenazah. And the excuse was because they live far away in different states. Dan alasan mereka adalah mereka tinggal di negara bagian yang cukup jauh. But what really breaks my heart the most is that this pastor says, please pray for my 3 sons who are not Christians. Yang sangat menyedihkan bagi saya adalah ketika pendeta ini berkata, tolong doakan 3 putra saya yang belum seiman dengan saya. These are children, well, they're not children anymore, but these are men who grew up in the church.
Pria-pria ini adalah pria yang tumbuh di dalam gereja, but not only just a regular church member, but they are sons of a pastor. dan mereka bukan hanya anggota gereja biasa, tetapi mereka adalah putra seorang pendeta. But not only just a regular pastor, but they are sons of missionary. Bukan hanya seorang pendeta, tapi mereka adalah putra dari misionaris. So I ask myself, why is it that these three men do not want to have anything to do with church or even Jesus? Dan saya berpikir mengapa 3 pria ini tidak mau berhubungan dengan gereja atau bahkan dengan Yesus sendiri. Because I came to understand that they don't realize the benefits of having an intimate relationship with Jesus. Kemudian saya memahami bahwa mereka tidak menyadari betapa pentingnya untuk memiliki persahabatan dengan Yesus. Are we in the same situation too, but we don't really say it verbally? Apakah kita juga berada di situasi yang sama tetapi kita tidak pernah menyatakannya? Yes, we're not out in the world being cold, Ya, memang kita tidak berada di tengah dunia ini dan bersikap dingin, but yet we're not hot for Jesus either. tetapi kita juga tidak cukup panas bagi Yesus. We only want Jesus at our convenience. Kita hanya menginginkan Yesus jika kita menginginkannya. Because we don't truly understand the benefits of a friend intimacy with Jesus. Karena kita tidak menyadari keuntungan dari persahabatan yang intim dengan Yesus. See, when we have an intimate relationship with Jesus, Kalau kita memiliki persahabatan yang intim dengan Yesus, just what Hebrews 13 verse 5 says, we will have a friend who will never leave me nor abandon me. seperti yang disebutkan di dalam Ibrani 13 ayat 5, bahwa engkau akan memiliki seorang teman yang tidak akan pernah meninggalkan atau bahkan menelantarkan kita. When we go through a dark moment in our life, Ketika kita melalui masa yang tergelap dalam kehidupan kita, and if it's, for example, a span of a long period of time, misalkan dalam suatu jangka waktu yang cukup lama, you probably have experienced how it is when one by one your friend leaves you. Anda akan mungkin mengalami di mana satu persatu temanmu akan meninggalkanmu. Because the reality is, we don't like to be in a situation where it's just sadness and sorrow and a sense of hopelessness. Karena kenyataannya kita tidak suka berada dalam kondisi yang dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan serta tanpa harapan. We can't handle that. Kita tidak bisa mengatasinya. So we always want to escape from it. Sehingga kita selalu menginginkan untuk lari dari kenyataan itu. So therefore, it's hard to be with someone who is suffering cancer. Sehingga sangat sulit untuk berada bersama dengan orang yang menderita penyakit kanker. It's hard to be with someone who is grieving so deeply for someone who just lost their loved one. Sangat sulit untuk berada bersama dengan seseorang yang berada dalam kedukaan yang amat sangat panjang karena dia telah kehilangan seseorang yang sangat dia kasihi. I remember when I had to spend about 2 months with my cousin who just lost her husband in a drowning accident. Saya ingat saya pernah berada bersama dengan sepupu saya selama 2 bulan yang sedang berduka karena suaminya meninggal akibat tenggelam. And I remember it was not easy to be with her 24 hours, 7 days a week because she was full of sadness and agony, and it was hard. Dan tidak enak sama sekali berada dengan seseorang selama 2 bulan, 24 jam dan 7 hari seminggu dengan seseorang yang sedang berduka karena penuh dengan kesedihan dan kemarahan. But yet Jesus says, a friend, I will be a friend who will never leave you nor abandon you no matter what the circumstances is. Tetapi Yesus berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau.
And in Hebrews 13 verse 6, Jesus says, Dan di dalam Ibrani 13 ayat 6, Yesus berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? the benefit of intimacy with Jesus is we have a powerful friend who will always be there for us to be our helper. Keuntungan untuk memiliki persahabatan yang intim dengan Yesus adalah kita memiliki seorang sahabat yang sangat berkuasa yang akan selalu ada untuk kita. And then in Jeremiah 31 verse 3 says, Dan di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, He loves us with an everlasting love. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Therefore, He is a friend who will continue to love me no matter what. Maka Yesus akan selalu mengasihi kita terlepas apapun kondisi kita. Although there are times where we will disappoint Him, Walaupun ada masanya kita sering kali mengecewakan Yesus, although there were times that we will rebel against Him, dan ada kalanya kita sering memberontak kepada Yesus, but yet He will continue to draw Himself to us to win our heart. tetapi Yesus akan selalu menarik kita agar Dia bisa memenangkan hati kita untuknya. And in Exodus 14 verse 14, the Bible says, Dan di dalam Keluaran 14 ayat 14, Alkitab mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. a powerful friend who will fight for me, Seorang sahabat yang sangat berkuasa yang akan selalu berjuang untuk saya, that all I need to do is just to allow Him to do the fighting for me. dan yang harus kita lakukan adalah biarkanlah Yesus yang berjuang untuk saya. Whenever we're in trouble, if we have a powerful friend, we don't have to worry or be anxious because He will do the fighting for us. Setiap kali kita memiliki masalah, kita tidak perlu khawatir dan takut karena kita memiliki sahabat yang akan selalu ada untuk kita. And in John 14 verse 3 says, Dan di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jesus wants us to be eternally with Him. Yesus ingin agar kita selama-lamanya bersama dengan Dia. Therefore, he prepared a place for us so that we can never be separated from Him anymore. Oleh karena itu, Yesus telah menyiapkan tempat untuk kita agar kita tidak akan pernah terpisah lagi darinya. So Jesus says, if you only know what it is that I am willing to give you, you'd be more than craving for this gift of God. Yesus berkata, kalau andai saja kita mengetahui apa yang Yesus miliki dan apa yang Yesus rindukan untuk berikan kepada kita tentang persahabatan yang intim ini. See, because God does not force us, Karena Yesus tidak pernah memaksa kita, we have to have the desire to want it ourselves first. pertama kita harus memiliki kerinduan bahwa kita menginginkannya terlebih dahulu. So it was what Jesus was trying to do, to say to the woman, at the Samaritan woman. Inilah seperti yang dimaksudkan Yesus kepada wanita Samaria ini. Jesus wants her to realize what it is that she is lacking in her life. Yesus ingin agar wanita ini menyadari kekurangan apa yang dimiliki oleh wanita ini di dalam kehidupannya. Because we will not want it unless we realize we need it. Karena kita tidak bisa menginginkannya terkecuali kita menyadari bahwa kita memerlukannya. So therefore, in John 4 verse 15, the woman said to Jesus, Dan di dalam Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. She realized what she wants and what she needs. Wanita ini menyadari apa yang dia perlukan dan apa yang dia inginkan. See, she was looking for relationships. Wanita ini sedang mencari suatu pertemanan. And she wasn't able to find it in Dan the dia- right place. Dan dia berhasil menemukannya di tempat yang tepat. Dia berhasil, dia tidak berhasil. I'm sorry. did you Berhasil. say? Dia Okay. berhasil. She did not. She wasn't able to find it in the right place. Dia tidak berhasil menemukannya di tempat yang tepat. She was looking for love, Dia sedang mencari cintanya, but yet she was not able to find it in the right place. tetapi dia belum berhasil untuk menemukannya di tempat yang tepat. She was looking for a sense of value, Dia mencari suatu penghargaan, but yet she was not able to find it in the right place. tetapi dia belum lagi bisa menemukannya di tempat yang tepat. As a woman during the biblical time, Sebagai seorang wanita pada zaman di Alkitab, they can only find security of their situation currently and the future through a man. mereka hanya bisa menemukan jaminan keamanan itu melalui seorang pria. Because they cannot even own a land. Karena wanita pada zaman itu tidak bisa memiliki tanah. Only a husband or a father or a son can own a land. Karena hanya seorang ayah, seorang suami, atau seorang anak laki-laki yang bisa memiliki tanah. She was looking for a security, but yet she wasn't able to find it in any man. Dia sedang mencari suatu jaminan, tetapi dia tidak berhasil menemukannya di lelaki manapun. Therefore, she says, I have tried all these things, Jesus, and I can never be satisfied. Dan dia katakan pada Yesus, saya telah mencoba segala cara ini, tetapi saya belum bisa dipuaskan. She told Jesus that she wanted something more. Dan dia katakan pada Yesus bahwa dia menginginkan sesuatu yang lebih. I have to tell Jesus that I want him because I want something more than what I have right now. Saya katakan pada Yesus bahwa saya menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah saya miliki pada saat ini. But just like what Revelation 3 says, Seperti yang disebut di dalam Wahyu 3, in order for us to be able to have this connection with Jesus, agar kita bisa memiliki hubungan seperti ini dengan Yesus, we need to repent from our old ways. kita harus bertobat dengan cara kita yang lama. And therefore, Jesus gave her an opportunity where she can confess all of her secrets. Dan Yesus memberikan kesempatan pada wanita ini agar dia bisa mengakui segala dosa-dosanya yang tersembunyi. So please go ahead and continue verse 16 and 18 of chapter 4 of the book of John. Yohanes 4 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jesus gave an opportunity for her just to be open and for her to be real with Jesus. Yesus memberikan kesempatan kepada wanita ini agar dia bisa membuka dirinya dan berkata yang sejujurnya kepada Yesus. Because see, it's shameful to be married 5 times. Karena sangat memalukan harus menikah 5 kali. The reputation of being an easy woman was something that she had been trying to hide because it was always the topic of gossip. Reputasi sebagai wanita murahan merupakan reputasi yang berusaha dia simpan dalam-dalam karena itu selalu menjadi topik gosip di kotanya.
The reality is not one of us want to expose our sin to anybody. Dan kenyataannya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau membuka dosa-dosa kita kepada orang lain. Because if we do confess our secrets, we will be judged or even now canceled for who we are as a person. Karena kalau kita membuka rahasia kita, maka kita akan dihakimi oleh orang lain dan mungkin kita akan dibatalkan oleh orang lain. But yet, she was willing to say, you know what? I don't have anything to hide anymore. I'm going to tell you, I have no husband. Dan wanita ini berkata, saya tidak ada lagi yang harus saya sembunyikan. Saya akan katakan semuanya dan saya memang tidak memiliki suami. Whatever it is that is coming between you and Jesus, confess it all to him. Apapun yang ada yang menjadi penghalang antara dirimu dengan Yesus, katakanlah semuanya itu kepadanya. Do not hide anything from Jesus and just be open and tell him everything that you are struggling with. Jangan sembunyikan apapun dari Yesus, katakan semuanya kepadanya dan katakan apa yang sedang ada perjuangkan kepada Yesus. In Revelation 3, verse 20, Di dalam Wahyu 3 ayat 20, when Jesus says, behold, I stand at the door and knock, ketika Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, and if anyone hear my voice jikalau ada orang yang mendengar suaraku and open the door, dan membukakan pintu, but do you know that there might be certain things that are blocking the door that may prevent us from opening it? tahukah bahwa ada begitu banyak gangguan yang menghalangi kita untuk membuka pintu itu? Could it be our pleasure? Mungkinkah itu semua kenyamanan kita? For example, I enjoy doing these things that I know is not good for me, but it makes me feel good. Yaitu kesenangan-kesenangan kita di mana saya tahu bahwa ini tidak baik, tetapi saya senang melakukannya. Therefore, it's hard for me to open that door because it's blocking it. Oleh karena itu, saya sulit untuk membuka pintu itu karena ada sesuatu yang menghalanginya. Or could it be my sense of unworthiness because of my past that is blocking for me to be able to open the door? Mungkinkah ketidaklayakan saya akibat masa lalu yang kelam yang menghalangi saya untuk membuka pintu itu? Or could it be the lies that I believe that the devil has told me to tell me that I have no power to open the door? Atau mungkinkah segala kebohongan yang diberikan iblis kepada saya bahwa saya tidak akan pernah bisa membuka pintu itu? There's no way that you can overcome any sin because you're a weak person. Therefore, you can't open the door. Karena tidak mungkin engkau bisa mengatasi semua dosa-dosamu karena engkau adalah manusia yang lemah sehingga engkau tidak bisa membuka pintu itu. You're nobody special, Irene. Therefore, you can't open the door. Kamu bukan orang yang spesial, Irene, jadi kamu tidak akan bisa membuka pintu. In fact, do you know that it is only our heart that can be opened by our will when Jesus is knocking? Tahukah bahwa hanya dengan keinginan kitalah yang dimana kita bisa membuka pintu hati kita ketika Yesus mengetuk? No matter how hard, no matter how much obstacles is between us and the door, terlepas seberapa keras dan begitu banyaknya tantangan antara kita dengan pintu itu, Jesus can give us the power to open the door.
Yesus bisa memberikan kuasa kepada kita untuk membuka pintu itu. And he continues, he says, when me, Irene, opens the door to Jesus, Ketika saya, Irene, membuka pintu itu untuk Yesus, Jesus says, I will come into him, Yesus berkata, aku akan masuk mendapatkannya, I will come into her heart or to your heart, aku akan masuk kepada hatimu, and will sup with him and he with me. aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Why did they wrote it as come in to sup? Mengapa di Alkitab dikatakan untuk masuk dan makan bersamanya? Because when you are having a supper or a meal together with someone, Karena ketika kita sedang memiliki jamuan makan dengan seseorang, what you're saying is that I accept you for who you are. dengan kata lain kita mengatakan bahwa kita menerima orang tersebut dengan apa adanya dia. Because during the Bible times, Karena pada masa di Alkitab, Samaritan will not eat with the Jews. orang Samaria tidak akan makan bersama dengan orang Yahudi. Because the Jews think that they are so holy and so righteous and so special, they will only eat among themselves. Karena orang Yahudi itu berpikir bahwa mereka adalah orang yang kudus, orang yang benar, orang yang spesial, sehingga mereka hanya akan makan dengan sesama orang Yahudi. That's why they were so angry when they saw Jesus eating with the tax collectors and the prostitutes. Oleh karena itu, mereka sangat marah ketika melihat Yesus makan dengan pemungut cukai dan juga dengan para pelacur. Because it's as if Jesus accepted them for who they are. Karena seakan-akan Yesus menerima mereka dengan apa adanya mereka. But yet Jesus says, no matter what your history has been, Tetapi Yesus berkata, terlepas sejarah apapun yang engkau miliki, no matter what your situation is at this moment, tidak peduli dengan situasi, kondisi apa yang Anda miliki saat ini, I am knocking at the door of your heart, Yesus berkata, saya sedang mengetuk pintu hatimu, asking you to please open the door, memintamu agar engkau membukakan pintu, because I need you in my kingdom. karena aku memerlukanmu di dalam kerajaanku. And if you open the door, I will come in and sup with you, meaning that I will accept you for who you are. Dan jika engkau membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau, artinya bahwa Yesus menerima dirimu apa adanya. I don't know about you, but after I've been studying and really meditating on this, I had an earnest, more craving desire to have an intimate relationship with Jesus. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi ketika saya sedang mempelajari dan memeditasikan tentang hal ini, saya memiliki kerinduan yang amat lebih dalam pada Yesus. Lord, I don't want you to be just someone that I read about. Tuhan, saya tidak mau engkau hanya sebagai Tuhan yang saya baca. I don't want you to be just someone that I hear in sermons about. Tuhan, saya tidak hanya ingin mendengar engkau tentang Tuhan yang saya dengar di dalam kebaktian, but I want you to have you in my heart so that I can experience every moment of my life together with you. Tetapi saya menginginkan engkau selalu berada di dalam hatiku, di mana saya selalu merasakan engkau di dalam setiap momen dalam kehidupan saya. This is an experience that I long for. Ini adalah suatu pengalaman yang amat saya rindukan. I hope that this is an experience that you are yearning for. Dan saya juga berharap ini pengalaman yang Anda rindukan. Where you can walk hand in hand with Jesus at every moment of your day. Ketika Anda bisa
perjalanan bergandengan bersama dengan Yesus selama setiap harinya. So Ruslan was telling me, as he was going through his day with his time in Hawaii, dan Ruslan berkata kepada saya selama dia menghabiskan waktunya di Hawaii, he says, I was talking to Jesus as he was there right next to me. Saya berbicara kepada Yesus seakan-akan dia berada di samping saya. Probably people thought I was crazy because they see me talking to myself. Mungkin banyak orang berpikir saya ini orang gila karena seakan-akan saya sedang berbicara pada diri saya sendiri. But he says, I don't care what people say. Dan dia berkata, saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan I orang. just want to experience where Jesus is real right next to me. Karena saya ingin merasakan betapa nyatanya Yesus berada di samping saya. See, unless Jesus is a part of our daily activities in our life, Kecuali Yesus berada di dalam kehidupan kita dalam sehari-harinya kita, we may not be able to experience him deeply as the way he wants us to experience him. kita tidak akan pernah bisa memiliki pengalaman yang lebih mendalam dengan Yesus, di mana Yesus juga sangat menginginkannya dengan kita. But yet, if we experience him deeply, Tetapi kalau kita mengalaminya lebih dalam dengan Yesus, we can say with confidence, by experience, kita bisa mengatakannya dengan percaya diri berdasarkan pengalaman, Jesus loves me, this I know. Yesus mengasihi saya dan ini saya tahu. And I hope this is the experience that you want to experience with Jesus. Ini adalah pengalaman saya dan ketahuilah bahwa Yesus menginginkan pengalaman ini bersama dengan Anda. May God bless you. Tuhan memberkati Anda. Puji Tuhan. Jadi itu juga menjadi doa saya selalu ya, bahwa bagaimana caranya saya pribadi bisa mengenal Yesus, mengenal hati Yesus lewat pengalaman kita ya. Jadi berpengalaman bersama Yesus, mungkin itu ya. To experience Jesus yang adalah love itu sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi memang betul bahwa seperti tadi ya, mungkin saat kita mengenal Yesus sebenarnya setiap ada every moment gitu ya, kayaknya kita nggak mau miss out gitu untuk spread His love, karena we experience it gitu, dan kita pingin orang lebih lagi, misalnya orang yang sedang datang sama kita yang merasa sedang kayak no hope gitu ya, sementara kita been through it, pasti kita ingin sekali, eager. Nah, mungkin tadi Irene bukan karena kita belum mengalaminya, but to share it. Sometimes orang suka berpikir, my story is biasa aja, gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sering beberapa kali minta, mau nggak kesaksian gitu ya, approaching someone, mereka akan bilang, aduh, I don't have like story yang kayaknya bagaimana gitu loh. Nah, justru disinilah pada sesi malam hari ini sebenarnya kita belajar ya, bahwa setiap orang punya their own moment, their own struggle. Jadi sebenarnya yang kita ingin dengar, yang bisa dibagikan bukan sesuatu cerita yang kayaknya menurut manusia luar biasa, tapi sebenarnya lebih bagaimana saya mau ketemu Tuhan aja, saya lahir Kristen, tapi I feel empty misalnya, ya kan? Dan the moment kapan itu kita bisa mendapatkan bertemu dan menjadi friendtimacy itu tadi. Jadi mungkin setelah kita mendengarkan malam hari ini ya, di mana ada halangan-halangan ternyata untuk kita membuka pintu hati kita. Seringkali saya rasanya saya lihat di sini yang hadir kita semua Kristen ya,
mungkin it's about time juga untuk kita mulai merefleksikan diri kita bahwa saya sudah jadi Kristen 20 tahun, saya udah jadi Kristen 30 tahun, 40 tahun gitu. Saya punya nggak rasa eagerness itu? Ya kan, seringkali itu udah menjadi saya berdoa pagi, berdoa ini, jadi semoga lewat sesi malam hari ini adalah waktu di mana kita bertanya kembali seintim apa sih hubungan saya dengan Tuhan. Dan sebenarnya itu bisa terlihat dari I remember ada, kalau mungkin ada yang kenal Grace di sini ya. Grace pernah bilang bahwa keponakannya itu selalu bilang gini, "Auntie, kenapa you always talk about Jesus all the time? Mau makan, mau ada peristiwa ini, peristiwa itu gitu." Jadi saya ngebayang seringkali ini yang pengalaman saya hari ini ya. Lagi temen ngobrol tiba-tiba I relate to Bible verse. Tapi kadang-kadang kita merasa terintimidasi sendiri karena kok kayaknya saya udah orang mungkin menganggap kita menjadi freak gitu ya. Karena kok apa-apa ayat sampai dibilang enggak, we are not talking, kita discuss ini bukan mengenai Alkitab. Kita dunia gitu. Nah, bagaimana? Mungkin ada yang pernah mengalami akan hal ini. Saya nggak bilang terus-terusan ya, karena kalau pada saat lagi menggebu-gebu, wah kayaknya begitu. Tapi ada kadangnya juga kita punya low part kita ya, kayak mungkin hambar atau nah di situ sebenarnya kita bisa melihat pada saat we feel I'm okay, are you really okay? Atau kita memang sebenarnya sudah hubungannya menjadi monoton, bahwa itu menjadi satu kebiasaan. Habit, saya bangun pagi saya harus berdoa. Tapi dari sesi malam hari ini, khususnya di sesi yang ketiga, lebih dalam lagi seperti yang tadi Irene katakan pada saat dia pelajari, itu menjadi sesuatu yang lebih lagi, bisa dibilang ya, sometimes you cannot, waktu Roh Kudus itu sudah kita rasakan, itu we cannot stop ya, Irene ya. Sometimes kalau mungkin dari kita ada yang pernah lihat nggak, itu orang berani sekali ya gitu. Tapi dia melakukan dengan kasih misalnya, membagikan, menceritakan, batu sampai berani sekali, itu sebenarnya bukan dia pribadi ya. Sometimes itu bukan, ya kita bisa lihat juga itu semangat yang salah, atau memang pada saat tiba-tiba aja orang kayak udah hypnotize gitu ya, but it's not hypnotis sebenarnya, itu adalah Roh Kudus dan itu muncul dari intimacy itu tadi. Mungkin ada yang mau berbagi, saya tahu sudah jam 10:09 malam waktu Jakarta, tapi boleh ya, sebenarnya sesi ini kita lebih pengen banyak mendengar juga. Ada yang mau share? Ada Miss Windy lagi kondusif tidak? Boleh mungkin sharing, atau siapa ya? Bang Amir mungkin? Mengenai intimacy. Dilanjut aja. Ya. Dilanjut aja Bang. Oke. Jadi mungkin malam hari ini perlu banyak berpikir ya. Jadi belum ada yang mungkin mau sharing juga mengenai kedekatan ini. Dan I remember Irene waktu itu kayaknya siapa ya pembicaranya, saya dengar pada saat kita dekat sama Tuhan, we will be able to see the spiritual vision. Dia bilang, the closer we are to God, itu kita bisa melihat spiritual vision yang mana orang lain gak lihat. Maksudnya adalah sometimes kayak misalnya kita lagi on the way to our tempat kerja seperti itu, dan misalnya kita kadang berbicara ya kepada Tuhan, Tuhan mau apa ya saya hari ini ya, gitu ya kan. Saya pernah dengar juga cerita itu, dia bilang turn back gitu ya. Tuhan, arah saya ke sana, kenapa saya harus balik gitu ya. Itu pernah dengar nggak ceritanya? Terus akhirnya dia putar balik, ternyata ada seseorang tua yang sudah istilahnya ini di luar negeri ya, winter time, dan dia sangat membutuhkan. Tapi disitulah intimacy, pada saat kita bertanya, kita mencari,
Tuhan kasih, dan itulah spiritual vision itu maksudnya di situ. Dan ternyata waktu dibawa ke sudah di polisi segala macam, itu anaknya memang mencari bapak tua ini. Aduh, saya sampai merinding. Luar biasanya di mana Tuhan bisa pakai kita loh. Gitu. Jadi tidak ada itu yang dibilang oh my past, seperti yang si perempuan Samaritan ini. Pada saat dia mendengar itu, dia taruh tempayannya dan dia langsung, dia tidak pakai berpikir lagi ya, dan dia langsung mengabarkan gitu ada Yesus. Jadi pertemuan dengan Yesus itu memang apa ya, spesifik, dan pada saat kita bertemu sama dia, kita tuh apa ya, spontaneous, kita udah nggak pakai pikir-pikir lagi. Tidak seperti yang anak orang kaya muda itu ya, oh ya Tuhan bilang oke, ikut saya, tetapi dia bilang oh saya masih harus ke ini orang tua saya dan lain-lain. Itu bedanya ya. Jadi friendship itu memang sangat kita yang perlu sebenarnya ya. Jadi bisa bayangin nggak, Tuhan Yesus tuh mengetuk. Kalau musuh Allah enggak, pada saat kita lagi lowong ada hole sedikit, dia forced to get in gitu. That's the difference ya. Jadi saya juga sebenarnya Irene dengan ayat itu, waktu itu saya mikir kenapa dia bilang mau masuk, dan spesifik ya, maksudnya will come to sup. Jadi masuk untuk makan gitu. Kenapa makan? Kenapa nggak ngobrol? Kenapa pernah nggak terpikir yang ada di sini malam hari ini gitu? Spesifik, dia nggak cuma bilang oh ya knock the door, kalau kamu buka saya masuk, titik. Dia nggak, dia bilang dia masuk dan dia akan makan bersama dengan kita. Berarti to have really an intimate relationships. Dan saya rasa apalagi orang Indonesia ya, Irene dari Sumatera Utara, makan itu kan, saya Sulawesi Utara. Jadi kayaknya makan Chinese juga ya, Indian itu benar-benar it's something yang family bonding time. Jadi mungkin visual seperti itulah yang bisa yang saya pribadi bayangkan dari sesi-sesi ini. Oke. Mungkin belum ada yang ya benar, benar. Oh, kayak gitu. Okay. Jadi gimana, makan itu kalau kita undang pesta kan kita udah siap-siap. Kalau enggak kan itu makanan rumah kita, dan dia enggak nunggu pestaan, man. Kita ada di rumah apa dia mau, gitu kan? Istilahnya kan kita undang kan kayak gitu. Ya. Kalau kita bikin pestaan kan, hajatan, itu kan yang terbaik. Enggak, tapi ternyata Tuhan itu mau ya apa adanya kamu. What you eat every day, I will eat with you. Like that. Jadi kan itu kan so touch ya. Gitu. Tapi kalau yang kalau umpama itu yang ilustrasi meme itu yang aku lihat kayak gitu. Kemudian kalau yang bisa jadi berani itu iya sih. Aku orang yang kalau ngomong di depan umum boro-boro gitu kan ya, kenal aja enggak. Jadi yang ini aku memang ada satu yang aku merasa harus ngomong gitu kan waktu itu, karena aku melihat anak-anak itu banyak yang karena satu dan lain hal jadi kecewa gitu kan. Kemudian mereka nangis gitu kan. Aku merasa gini, ini mereka semua nanti akan jadi generasi muda kita di depan. Apa yang mereka tangkap gitu loh. Kalau mereka tangkap kekecewaan, kepahitan, waduh gitu loh. Jadi rasanya nggak bisanya harus ada yang ngomong, karena orang tuanya juga sedih juga gitu kan. Karena jadi ini sebetulnya Stephen punya wisuda gagal karena ada salah satu orang tua yang melaporkan itu ke Dignas katanya pungli, padahal kita sudah sepakat ya, biasalah negeri kan nggak boleh terima uang kan. Lalu akhirnya mereka udah siap-siap nih, udah makanan semua udah oke semua, kurang 5 jam waktu itu, kurang 5 jam baru kita tahu bahwa itu akhirnya gagal. Waduh, nangislah anak-anak. UTBK saya nggak belajar hanya karena ini, saya nginep di gedung, waduh pokoknya nangis habis-habisan. Cuma aku pikir ini kalau nggak ada yang benerin mindset mereka mau jadi apa? Mau jadi sarjana hukum, nanti akhirnya akan cari sesuatu yang beda ya, bukan membela yang benar, tapi aku bisa cari gap yang bisa tekan orang lain. Gini gitu kan. Kalau lu tahu aturan kan bisa kurang berapa jam lu batalin acara itu kan bisa kalau lu pintar. Jadi istilahnya kepintarannya mau dipakai apa? Aku takutnya itu aja gitu loh. Kan banyak ya, ada yang dokter, ada yang mau jadi apa. Jadi akhirnya aku pikir aku harus step up deh gitu. Jadi udah tuh nggak mikir, Mem. Aku bilang cuma gini, ini berkat buat kalian.
Mungkin kalian nanti akan lebih dewasa dari kakak-kakak kalian yang di kuliahan, karena kalian sudah ngerasain pahit getirnya kalau orang kerja yang sebenarnya realitas kehidupan itu seperti itu. Tidak seperti yang, oh ya kalau aku kerja, kalau aku belajar, nanti aku nilaiku bagus. Kadang hidup nggak kayak gitu. Kamu udah kerja bagus, ternyata hidup mengatakan harus seperti ini. Nah, kalian harus kayak gimana gitu loh. Itu kebetulan ya belajarnya di saat yang sekarang gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi ambil baiknya, jangan cari gitu. Jadi mamanya kalau mau jadi sarjana hukum ya kalian harus lihat nih ada beberapa orang yang nggak bisa membela dirinya sendiri. Kalian harus lihat yang itu, bukan cari oh selanya ini ya. Jadi kita bisa abuse orang lain gitu. Jangan. Udah tersampaikan aku lega, Mem. Udah habis itu gue mikir, gue gila tadi ya. Berani banget gitu ya ngomong. Dan ternyata di situ ada orang tua sama guru-guru juga. Astaga, gue pikir itu cuma anak-anak. Ternyata di belakang mereka ada orang tua. Jadi itu benar-benar yang menurutku tuh bukan aku banget, bukan Sisil gitu loh. Jadi ya yang itu aku berusaha untuk mendengar dan aku obey, Mem. Begitu. Jadi biasanya aku itu kan aku akan fighting with myself gitu kan. Oh pokoknya sekarang aku akan berusaha untuk mendengarkan itu dan I feel it, I have to, ya udah gitu. Jadi nggak banyak pikir gitu sih. Amin. Ya, dan luar biasanya kalau memang itu dari Roh Kudus ya istilahnya ya Irene, karena kita mengalami Yesus dengan kasih pada saat kita menyampaikannya juga dengan kasih. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat, tapi the way kita menyampaikannya juga Roh Kudus yang tolong gitu, bahwa mereka sekalipun ada mungkin 1-2 orang yang tidak terima tetap gitu, tapi ya kayak tadi Mem Sisil bilang, kita merasa damai gitu ya, ada rasa damai. Mungkin kalau belum ada yang mau sharing, saya teringat Irene, baru beberapa waktu lalu saya mengalami juga bahwa seringkali kan kita merasa bahwa oh ya saya tahu ada ayat ini. Jadi pada saat saya mau melakukan sesuatu kayak tadi Mem Sisil mungkin pasti bertanya, God, should I say something gitu kan? Kalau dulu kayaknya nggak bener nih langsung ngomong gitu. Tapi pada saat itu jadi maju mundur gitu ya. Jadi ada sesuatu yang saya harus agree. Sudah berdoa, sudah tanya orang, kita harus bertanya orang yang kita tahu orang yang takut akan Tuhan. Itu apa ya? Saya dididik seperti itu gitu kan. Jadi udah saya tanya, tapi saya masih begitu Irene. I don't feel apa ya? Masih nggak mantep gitu rasanya. Ya, berdoa lagi, kadang berpikir saya udah berdoa, tapi kok masih bingung ya gitu. Jadi saya deket nggak sih sama Tuhan? Kok saya kayak nggak dengar suara Tuhan gitu kan? Tapi akhirnya di hari terakhir saya harus make decision. Ya memang saya ngobrol sama mama saya tadi ada Sia di sini. Ya dia hanya bilang ya benar-benar harus begini dan begitu, saya tidak bisa, my mom nggak bisa juga mempengaruhi gitu. Tapi yang satu hal akhirnya saya bilang, mendekati tempat saya harus mengambil keputusan, saya cuma bilang, Tuhan kasih tanda, kalau iya saya akan tenang, tapi kalau tidak tutup semuanya gitu. Akhirnya udah nih akhirnya berjalan ini, saya nggak sadar, tapi begitu, saya nggak bilang juga bahwa kita intim, tapi disitulah saya merasakan bahwa Tuhan tuh nggak pernah tinggalin, gitu ya. Jadi segala kan Tuhan bilang kan Tuhan akan memahatkan firman-Nya di dalam hati kita ya. Mungkin saya belum baca Alkitab sampai selesai ya, masih bolong-bolong, makanya masih bingung-bingung. Tapi pas udah lewat, udah di mobil lagi, udah on the way back home, terus saya bilang, hah, kok saya merasa apa ya? Smooth banget gitu Irene, maksudnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa maksudnya, dan akhirnya saya menjawab, oke Tuhan, but again, ke depannya kalau sampai ini tidak berkenan, Tuhan tetap bawa kita balik. Jadi itulah yang luar biasanya friendship dengan Jesus. I believe foundation-nya adalah love. Jadi tidak dipaksakan, dan tadi yang Mem Sisil bilang juga dan Irene, apapun keberadaan kita, saya merasa saya lahir Kristen, saya merasa saya tahu ayat, tapi Tuhan ya mungkin segini hikmat saya.
Jadi marilah mungkin melalui sesi malam hari ini, luar biasanya, baiknya, bahkan pelajaran ini membuat kita haru ya sebenarnya. Betapa love-nya itu kita bisa bayangkan luas, dalam, itu benar-benar unbearable, unlimited gitu. Jadi kita merasakan betapa kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. I think Irene boleh memberikan closing statement, Irene. You know, Miranda, it's so interesting how you were saying that maybe people don't really want to say something because they feel like, what do I have to say? Sangat menarik, Miranda, seperti yang Anda sebutkan, ketika orang diajak untuk bersaksi, mungkin dia akan berkata, apa yang harus saya katakan? It seems like what I have to say is not important. Seakan-akan apa yang harus saya katakan itu bukanlah suatu hal yang penting. But if we look at the story with the woman of Samaria, tapi kalau kita lihat cerita dengan wanita Samaria ini, after she met Jesus, setelah dia bertemu dengan Yesus, after she realized it is Jesus that she needs and want, setelah dia menyadari bahwa Yesuslah yang dia perlukan dan inginkan, she doesn't even care what people say about her anymore. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang akan dikatakan orang terhadap dirinya. She doesn't think about her reputation. Dia tidak berpikir tentang reputasinya. She doesn't think about what people going to think with how she is or how she acts. Dia tidak lagi berpikir tentang apa yang akan dipandang atau dikatakan orang tentang tindakannya. Because of that friendimacy, she became bold and courageous. Karena hubungan persahabatan yang intim dengan Tuhan membuat dia menjadi lebih berani. She wanted to share Jesus wherever she went. Dia ingin mensaksikan tentang Yesus kemanapun dia pergi. Because if we read verse 28 and 29, kalau kita baca di ayat 28 dan di 29, Natalia, can you go ahead and read that? Okay. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" It wasn't, look what Jesus has done in my life. Bukan dia katakan, lihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya. Look at the amazing things that I have done. Bukan lihat apa yang perbuatan apa yang telah saya buat. But what she says is, he knows everything about me and still accepts me for who I am. Tetapi wanita ini berkata, dia tahu tentang apa yang pernah saya perbuat dan dia menerima saya apa adanya. So it wasn't like something grand or something big or something even miraculous. Jadi bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, atau sesuatu yang penuh dengan mujizat. In fact, what she was saying, this is a man who exposed all of my sins. Bahkan dia berkata bahwa inilah seseorang yang membuka semua dosa-dosa saya. But yet still love me no matter what. Tetapi dia tetap mengasihi saya apapun adanya saya. And this is what Jesus wants for each one of us to experience. Dan inilah yang diinginkan Yesus agar setiap kita bisa mengalaminya. And I pray that each one of us will experience this deep friendimacy with Jesus so that we will be bold in sharing his love to others. Dan semoga kita semua bisa memiliki persahabatan yang intim dengan Yesus agar kita bisa dengan berani menyaksikan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. So let us close with the word of prayer.
Mari kita tutup dengan doa. Mungkin ada permintaan doa. Is there any special prayer request? That's a good thing. Yes, Natalia. Like usual, my family, Irene. Thank you. Okay, Mom. Oke. Siapa ya? Oh, kita ada tamu Ibu Susan Lee dari Germany diundang oleh Tante Cory. Terima kasih. Mungkin kita bisa doakan juga, Irene. Dan masih ada lagi yang lain? Boleh untuk Miucha, Irene, karena hari Jumat, this coming Friday, dia akan tes. Oke, yang lain lagi seperti biasa listnya. Om Dylan, lalu ada Mem Cecilia, Tante Cory akan operasi matanya. Tante Cory akan operasi mata kapan? Eye surgery June. Kapan? June. Juni. Okay. Okay. Yeah, and also for my ini keponakan, my niece, eye surgery juga 1st July. Okay. Okay. Let us pray. Dear Heavenly Father, our Father who loves us with an everlasting love, our Creator who created us for a purpose of filling your heart with our love. Dear Lord, oftentimes we don't realize that it is you that we need in our life. We fill it up with temporary things. We fill it up with things that we thought could satisfy us. But just like the woman at the well, the Samaritan woman, we realize that we often get discouraged because of the choices that we make that are wrong. But dear Jesus, after realizing what you can offer us, but not only the benefits, but how much you need us and want us, each one of us that is present here would like to open our heart door for you to come in and sup with us. Dear Lord, I know that there are many obstacles that are preventing us to open the door. But dear Lord, you are much more powerful than the temptations that Satan puts in front of us, or even our negative thoughts, thinking that we are not good enough, we are not worthy. But dear Jesus, it is you who wants to be with us. So therefore, please create in us a hunger and thirst after a relationship of intimacy with you. And Father, please be with those young people, especially our children, who don't even realize that they need you in their life. Father, please create a craving in their heart to want something more, to want something deeper that only you can satisfy. And Father, we have a special prayer request. As you know, Ma'am Cecilia with her family are going through a special spiritual journey that you have put them in. Help them, Father, that they may be able to walk through this journey with victory, knowing that you will never leave them nor forsake them, and there is a purpose for the journey that they're going through. And dear Lord, please be with Musha in a special way, who is going to have a test at the end of this week. Give her wisdom. Help her, dear Lord, to know what are the things that she needs to study for and to remember so that she will do well in her test. And Father, I believe that you have a special purpose in her life. So therefore, you will guide her and direct her in the university that you want her to be in. And Father, there are those who are struggling with their health issues, those who are battling with cancer, those who are battling with other diseases. We ask you to please put your healing hands on them, continue to strengthen them, continue to have for them to have hope. But we have a special prayer request for Auntie Cory, who is going to have eye surgery in June. Father, please be with the doctor who will be performing it. Please be with Auntie
Corey, so that the procedure will be a success. And also the same situation with Miranda's niece who's going to go through it too, dear Lord, in July. Please help the situation so that it will bring positive and good results. And we thank you for Tante Corey's friend who is able to join us, Auntie Susan. Thank you for allowing her to be with us, and we pray that it is a blessing and that she will be able to continue to join us for the upcoming Bible studies that we're going to have in the future. Once again, Father, we want to praise you and thank you, for you are so good, you are so merciful, you are so loving to each one of us. Help us to experience you in love every single day of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone. Thank you, it was ma'am. so good to be with you, and may God bless you and have a wonderful month of June on vacation. Hope You everything too. okay with Kenneth. Yes, praise God, everything. Oh, yes, let me go ahead and give you a testimony. Yeah, Yes. so 2 months ago, I think I've told this last week, that they found something in his nose that they were concerned about. That's why they wanted to do a CT scan. But by God's grace, whatever it was that was on his nose is no longer there. It's all cleared up. And I praise the Lord Amen. for that. Amen. Praise the Lord. Yes. And he's going to have another PET scan August 18. And we're still continuing to pray for him, and that it is a complete, clear PET scan too. And now he is in Kansas City, actually doing a summer internship. So God is still doing miracle in his life, and I just praise him. Amen. In our life. Yes. Yes. Thank you. Thank Yes. you so much, Okay. Ma'am Okay. Cecilia, Praise the for Lord. asking. Yes. I greatly appreciate it. Yes. Yes. Okay. God bless you, ma'am. God Thank bless you so much. Yeah. Thank you, Bye. Irene. God bless you. Have Thank a you, nice Natalia. holiday. Yeah. Thank you, Miranda. Thank you Saya. semuanya. Everyone, thanks, God bless Miranda. you all. Bye. Bye.